Yos, akhirnya chapter resmi versi Manga Plus Boruto 2 Blue Vortex chapter 16 sudah keluar nih. Ini adalah detail resmi, lebih jelas, lebih akurat dari semuanya. Chapter 16 menampilkan beragam plot twist menarik dan pengungkapan Kashin Koji di depan Eida dan juga Shikamaru tuh. Mereka bicarakan Jura, Ego, Jubiryu dan juga Matsuri. Namun Eida mengatakan kebenaran itu kepada Shikamaru bahwa Senrigannya akan sulit bekerja mengawasi para biju itu secara real time karena sebuah alasan yang mengerikan ya. Di desa Sunagakure sendiri salah satu kata Kashin Koji sudah dilenyapkan oleh Ryu, Ego, Jubi. Sepertinya mereka itu menyadari ya dan sedang waspada di sana. Konohamaru dan Mitsuki sendiri itu bersiap jika suatu hal buruk terjadi. Nah, nakama dari percakapan ini terdengar kata Matsuri yang mengatakan, selangkah lagi kita akan menemukan di mana keberadaan Boruto dan juga kolaboratornya itu. Ini menarik nih. Nah, dengerin kisah ini chapter 16 full lengkap ini sampai akhir, oke? Let's go, kita mulai. Info penting ya nakama, sebelum masuk bahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodesi. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Sodesi kita akan bahas beragam anime shonen season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sangki udah cepasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke, langsung aja nih. Cover story kali ini dibuka dengan penampilan Eida, rambut biru, outfit kuning hitam angkasa itu ya. Latar yang dipakai Eida itu menunjukkan warna pastel dan di bawahnya tertuliskan kalimat Love look not with the mind but with the eyes. Cinta terlihat bukan dengan pikiran tetapi dengan mata. Chapter 16 Singularitas Takdir. Adegan dimulai pada sebuah prolog kilas balik saat Boruto bertemu dengan Kashin Koji. Rahasia dalam lahirnya Hiraishin milik Boruto akhirnya terungkap. Kita diberikan sebuah panel awal ya, percakapan dan juga ilustrasi semacam portal dimensi Jukan Edo. Di sini informasinya berbunyi, ninjutsu ruang dan waktu mampu memindahkan pengguna maupun target lainnya ke berbagai tempat dalam sekejap, sama seperti kemampuan terbang itu. Ini adalah salah satu kemampuan dasar milik Otsutsuki. Boruto yang sedang duduk bersama Kashin Koji dengan rambut lepeknya itu, Koji kemudian memberitahu, di masa lalu kau telah memperlihatkan potensi kemampuan ini berkali-kali kan? Namun semua kesempatan itu terjadi secara spontan akibat faktor-faktor khusus yang tak bisa terulang lagi. Dapat disimpulkan Boruto, kau itu belum bisa mengendalikan kemampuanmu. Nah, di sini Koji itu masih menambahkan lagi ya, akan tetapi dalam waktu hampir 6 tahun itu kau akan berhasil mengendalikan kemampuanmu tersebut. Boruto yang mendengarkan ini cukup tercengang. Dia melihat dan mendengarkan Kashin Koji begitu intens. Koji sendiri kembali menambahkan info penting dengan marking itu, yakni membutuhkan cakramu pada suatu benda. Kau akan manfaatkan berbagai logam sebagai medium untuk berpindah posisi ke berbagai tempat dalam sekejap pula. Kau memakai kemampuan itu sebagai ninjutsu untuk bergerak secara bebas. Memang di sini ilustrasinya tanpa ada kunai dan juga shuriken yang dilapisi cakra ya teman-teman. Kashin Koji itu masih mengatakan, itulah yang dikenal sebagai Hiraishin no Jutsu. Boruto kaget, Hiraishin? Dia Koji itu menambahkan lagi, ya nama yang sama dengan jurus kakekmu, Namikaze Minato sang Hokage keempat. Kau sendiri yang menamai jurus itu kan? Di sini Boruto menatap Kashin Koji dengan sangatlah intens pula. Dia masih terus berbicara ya. Secara teknis keduanya tetaplah jurus yang berbeda. Hiraishin yang sesungguhnya tidaklah seperti yang kau gunakan. Di tengah usahamu dalam mempelajari teknik ninjutsu ruang dan waktu, kau justru mengembangkan imitasi yang menghasilkan efek serupa aslinya dengan caramu sendiri. Boruto lalu berkata, mengembangkan katamu? Masa aku sejenuh seperti itu? Jujur saja, ekspektasi macam itu membuatku merasa terbebani loh. Boruto berkata sekonyol ini teman-teman. Tiba-tiba panel langsung berpindah memperlihatkan Boruto sudah berlatih lagi ya. Dia itu melemparkan shuriken yang menancap ke ranting pohon itu. Dia dengan serius merapalkan segel tersebut. Jas, tubuhnya tiba-tiba sudah melesat berada di shuriken yang menempel tadi. Di sini ada informasi penting ya. Setelah melakukan percobaan berkali-kali
kali kau menarik kesimpulan bahwa medium yang paling efektif untuk marking cakra adalah yang terbuat dari logam itu, Boruto. Nah, Boruto yang kaget itu sembari memegangi Kusanaginya. Logam ya, berarti benda ini juga bisa kan? Kashin Koji di sini menambahkan, tentu saja dari shuriken, kunai, ornamen, bahkan peralatan makanan atau bahkan pedangmu itu, berbagai benda yang terbuat dari logam dapat kau gunakan sebagai medium. Ketika medium berada dalam jangkauan penglihatan, melakukan perpindahan tempat yang akurat akan semakin mudah. Di sini Boruto yang mendengarkan itu kemudian melihat jelas nih, jangkauan penglihatan ya. Itu artinya semakin jauh jaraknya maka berpindah pun akan semakin sulit kan? Koji yang terdiam sebentar pun dia lantas berujar lagi. Sebagai contohnya, jika kau memakai dua shuriken sebagai medium dan meletakkan masing-masing shuriken itu pada satu tempat di utara dan selatan, kau bisa mendeteksi cakra dari masing-masing medium dan berpindah tempat. Tapi ada satu masalah di antara kedua teknik itu. Bagaimana caranya agar kau bisa memastikan titik mana yang akan menjadi tujuanmu? Nah, dia Boruto merespon paham. Ya, kurasa itu akan jadi semakin sulit. Kashin Koji langsung menambahkan lagi, kalau kau hanya memakai satu medium, hal ini tidak akan jadi masalah. Tetapi itu artinya kau tidak dapat maksimalkan potensi penggunaan jurus ini. Saat itulah kau mencetuskan sebuah ide, yakni dengan memakai sebuah simbol-simbol khusus. Boruto kaget mendengarkannya. Kashin Koji menjelaskan dengan detail lagi, kau memakai logam dalam bentuk untuk beraneka ragam sebagai medium itu kan? Bentuk dari masing-masing logam itulah yang kau jadikan sebagai simbol. Dengan membayangkan simbol tertentu, meski koordinat yang kau tuju berada di luar pandanganmu, kau bisa berpindah secara akurat di sana. Boruto menjawab, benar juga. Dengan kata lain, khusus untuk pindah ke titik yang lebih jauh, aku cukup menyiapkan logam dengan berbagai bentuk kan ya? Ya benar, Kashin Koji menambahkan lagi, akan tetapi semakin jauh jaraknya ke titik yang kau tuju, Boruto, semakin kuat pula konsentrasi yang dibutuhkan untuk itu. Boruto menjawab, intinya semakin jauh semakin sulit ya. Aku harus banyak berlatih. Di sini Kashin Koji itu mengatakan lagi, dengar Boruto, saat ini teori dan pengetahuan yang seharusnya baru kau dapatkan setelah memakan waktu bertahun-tahun itu memang bisa kau dapatkan dalam waktu beberapa menit saja kan? Pengetahuan hanya sebatas informasi. Jangan lupa bahwa untuk menguasai Hiraisen sepenuhnya dibutuhkan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajarinya. Kau tahu? Tiba-tiba grab, jos, Boruto sedang memperlihatkan keterampilan berpindah kilatnya itu dari satu tanda ke tanda lainnya. Kashin Koji meliriknya dan Boruto di sini menambahkan, tak usah khawatir, aku akan terus berlatih. Lagi pula masih banyak hal yang harus kulakukan kan? Di sini panel sudah berpindah antara Boruto dan Kashin Koji itu ya. Mereka sekarang ini berada pada markas lama Orochimaru. Boruto kaget di sini. Apa maksudnya ini? Kalau sudah tahu jalan menuju masa depan yang baik dan buruk, bukankah lebih baik kita beritahu yang lainnya juga supaya mereka mau membantu? Dengan begitu semua akan berjalan dengan lancar kan? Kashin Koji melirik Boruto dan berkata, ironisnya semakin banyak orang yang tahu maka semakin besar pula kemungkinan masa depan akan berubah. Boruto kaget mendengarkannya dan dia Koji itu melanjutkan lagi, begitu mengetahui apa yang dapat terjadi di masa depan, kita tak akan bisa bersikap seperti sebelumnya. Hasilnya masa depan bisa mengalami percabangan yang sangatlah kompleks loh, dan alurnya akan semakin sulit untuk diprediksi. Kalau itu terjadi maka membaca situasi dengan jipo pun tidak ada gunanya. Boruto kaget mendengarkan hal itu. Kashin Koji masih menambahkan lagi, ingatlah bahwa mengetahui apa yang terjadi di masa depan itu, hal baik maupun buruk, dapat mengubah masa depan itu sendiri, Boruto. Artinya semakin banyak masa depan yang diketahui seseorang maka akan semakin menyimpang pula dari garis takdir. Ia akan menjadi eksistensi menyimpang yang mengusik stabilitas masa depan, yakni singularitas. Singularitas katamu? Boruto penasaran nih di sini. Kashin Koji itu menambahkan lagi, untuk menuju masa depan yang ideal itu semakin sedikit yang tahu justru semakin baik. Tugas kita sebagai singularitas takdir adalah memandu orang-orang menuju masa depan yang lebih baik dari balik layar. Nah, di sini Boruto kaget. Kita? Kashin Koji melirik, ya sama sepertiku, kau pun telah menjadi singularitas takdir itu. Boruto kaget dong. Koji itu menambahkan lagi, dan cepat atau lambat itu juga berlaku untukmu yang telah menyaksikan informasi ini, Eida. Bah, luar biasa kan? Kashin Koji itu tahu bahwa dia dimata-matai oleh Eida. Kayak dijawab aja nggak sih? Eida itu juga kaget ketika Eiguju Bima Musikala itu mengetahuinya kan? Di sini dia sendirikan aja. Eida benar-benar tak percaya apa yang dikatakan Kashin Koji yang telah mengetahuinya ya. Singularitas takdir ya. Tiba-tiba panel sudah berpindah kepada Eida di sana dan ternyata dia itu bersama dengan Sarada Sumire. Ia kemudian berkata, bagaimana Eida? Apa kau tahu sesuatu? Eida terdiam di sini yang sebenarnya dia tahu. Eida kemudian menjawab,
menjawab, sepertinya Boruto memang punya alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa berbicara banyak pada kalian. Kurasa dia berbuat begitu agar kalian tidak perlu terlibat dalam bahaya. Sumire kaget mendengarkan hal itu, tapi Sarada masih ngotot. Mungkin memang begitu, tetapi dia selalu aja menanggung semua seorang diri loh. Konoha juga sama aja, padahal sudah jelas Konoha dan Boruto punya musuh yang sama kan, tapi Konoha tetap menganggap Boruto sebagai musuh. Kalau begitu setidaknya kita harus membantu dia. Sarada di sini menambahkan, lalu sekarang Boruto ada di mana Eida? Di sini langsung dia berkata, Sarada. Dia melihat Sumire melanjutkan, mungkin Boruto tidak ingin orang-orang tahu. Meskipun kita secara terang-terangan membela Boruto, bisa dibilang kita sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, justru karena kita tidak tahu, makanya kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa ini kan. Sarada menjawab, ketua kelas. Eida hanya memperhatikan mereka nih. Sumire masih melanjutkan lagi, menurutku saat ini harus menjadi prioritas kita itu adalah bukan mengejar Boruto. Sarada kaget dan dia menjawab, tapi ketua kelas juga lihat sendiri kan, kalau tidak hati-hati nyawanya dalam bahaya loh. Sarada masih menambahkan, melawan musuh seperti mereka seorang diri dia terlalu gegabah. Sumire merespon, bagaimana kalau itu terjadi gara-gara kita ada di sana? Demon melirik perbincangan Sarada Sumire yang makin serius itu. Maksudmu? Sarada bertanya. Sumire sedikit menunduk di sini dan dia itu menjelaskan lagi, tidakkah seharusnya kau coba pahami sedikit perasaan Boruto? Sarada kebingungan apa maksud perkataan Sumire nih. Nah di sini dia Sumire itu menambahkan lagi seperti ini. Apa kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini Sarada, ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan meskipun kita sangat ingin membicarakan ya kan? Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Sarada merespon, ketua kelas. Dia kemudian berkata pelan, bukan hanya perasaan Boruto tetapi juga perasaanku. Sarada makin canggung nih di sini. Sumire melanjutkan, kau sudah tahu kan bahwa aku menyukai Boruto? Padahal kau tahu tapi waktu itu kau malah memeluknya. Flashback sebentar melihat bagaimana Sarada meluk Boruto itu nih. Sumire begitu kaget terdiam mematung di sana melihat Sarada Boruto berpelukan. Tiba-tiba Sumire sudah berkata lagi, aku juga berusaha memahami perasaanmu Sarada, karena situasinya memanglah seperti itu. Wajar kalau Sarada berbuat seperti itu kan? Tapi Sarada sendiri bagaimana? Apa waktu itu sewaktu memeluknya di depan mataku itu meski hanya sesaat? Apa kau memikirkan perasaanku? Sarada benar-benar canggung dan Eida sepertinya menikmati perbincangan mereka yang menjadi intens hawa segitiga cinta itu ya. Dia kemudian berkata, situasinya jadi tegang begini ya. Saking tidak enaknya aku tidak bisa berkutik sama sekali loh. Tapi ini seru banget. Ayo lanjutkan lagi dong. Nah, itu Eida mengatakan seperti itu ya. Dasar Eida nih. Di sini Sumire dengan canggung itu mengatakan lagi, maaf ya, aku juga bingung. Kenapa aku jadi membicarakan hal seperti ini? Padahal ini bukan saat yang tepat untuk membahasnya. Dia kemudian mendadak lari si Sumire itu. Sarada kemudian berteriak, tunggu dulu ketua kelas. Sumire berhenti beberapa saat dan dia melanjutkan, mau sampai kapan kau memanggilku seperti itu? Sumire kemudian sudah keluar dari ruangan itu, sementara kedua belah pihak itu menjadi canggung satu sama lain sekarang ini. Sarada benar-benar mati kutu sekarang tuh. Sementara itu Eida melihatnya dengan intens nih. Dan beberapa saat kemudian, Eida, ini Shikamaru. Aku minta waktumu sebentar. Panggilan darurat dilakukan oleh sang Hokage kepada Eida. Ada yang perlu kubicarakan. Sekarang situasinya terlihat di markas besar Hokage itu ya. Sebelum ke sana kita sempat diperlihatkan tuan feodal itu, sepertinya dia Daimyo sih. Apa maksudnya ini? Bukankah dia melakukan kontak berkali-kali dengan kalian? Bisa-bisanya kalian biarkan buron yang sudah ditangkap itu lolos begitu saja. Dia itu cuma ninja pelarian, kau tahu? Kenapa tidak segera dihabisi saja? Di sini Koharu Utane dan juga Homura itu menjawab, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, tuan feodal itu menjawab, cepat ringkus dia dan cabut nyawanya. Kalau tidak bisa, aku akan kuaper tanggung jawab itu pada orang yang lebih pantas lagi. Di sini ternyata Homura itu menjelaskan di bahwa dia itu adalah Daimyo teman-teman. Dia Homura itu berkata, Tuan Daimyo, Anda tidak perlu khawatir lagi, kami pasti akan menghabisinya sesuai keinginan Anda. Ngeselin gak sih? Bisa-bisanya seorang mantan shinobi dibuat kayak gini tuh. Apalagi dua orang itu adalah muridnya Tobirama loh. Masa iya cuma diam aja? Aneh. Sudahlah. Nah, Shin kemudian berpindah area ya, dimana akhirnya Shikamaru sudah bertemu dengan Eida. Dia sang Hokage berkata, sebenarnya aku lebih memilih untuk tidak berbicara empat mata seperti ini denganmu. Soalnya kalau melihatmu, otakku tidak bisa berpikir dengan cepat. Eida kemudian merespon, aku tidak ingin tim sensor mencuri informasi kita kan. Lagi pula aku senang melihatmu salah tingkah seperti ini. Dan ini lebih menarik hati Shikamaru. Nah, Shikamaru yang sedikit canggung itu berkata,
Lalu bagaimana situasinya di Sunagakure? Dia menjawab, sayang sekali, tapi situasinya sesuai prediksimu. Manusia pohon dewa yang baru telah lahir itu namanya adalah Ryu yang menjadi modelnya putra dari Kazekage Sunagakure itu, Shinji. Shikamaru kaget. Sial. Eida menambahkan, lalu targetnya itu adalah si Kazekage Gaara itu. Nah, Gaara ya? Shikamaru merespon itu kaget. Kita juga telah dibawa sebentar ya pada sebuah panel yang memperlihatkan kondisi Shinji dan Gaara itu. Saat ini dia dalam kondisi aman karena tersegel, tapi Ryu bisa membuka segel itu. Mungkin karena segelnya berasal dari jurus milik putra Gaara itu sendiri. Shikamaru kemudian berkata lagi, kalau kita tidak segera mengatasi Ryu itu, nyawa Gaara dalam bahaya kan? Aku akan segera mengirim utusan untuk ke Sunagakure. Eida kemudian melanjutkan, ngomong-ngomong yang aku lihat itu adalah gambaran peristiwa beberapa jam yang lalu loh, bukan dalam waktu yang nyata. Apa? Shikamaru kaget di sini nih. Eida itu menambahkan lagi, karena di antara anggota mereka itu Shikamaru, ada satu yang merepotkan gue. Saat aku mengamati mereka dalam Senrigan milikku itu, dia malah balik menatap gue. Shikamaru terkejut mendengarkannya. Hah? Dia bisa melakukan hal seperti itu ya? Kemampuan macam apa itu? Entahlah, tapi dia membuatku merinding juga. Aku takut dia akan berbuat sesuatu kalau aku terus mengamati mereka. Karena itu, maaf ya, sebisa mungkin aku tak akan mau mengamati mereka dalam waktu yang nyata. Shikamaru di sini menambahkan, baiklah, aku mengerti. Kau tidak perlu memaksakan diri seperti itu dan tidak dalam waktu nyata pun tidak apa-apa. Setiap ada informasi baru yang kau dapatkan, yang terpenting tolong laporkan kepadaku dengan segera. Eida kemudian melanjutkan, lalu ini soal Boruto. Di sini Shikamaru tercengang terdiam nih. Apa yang akan dikatakan Eida? Dia kemudian bilang, kau yang mengaturnya itu kan Shikamaru, kau memanfaatkan Mitsuki supaya Boruto bisa kabur. Shikamaru di sini berkata, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Eida menjawab, pakai pura-pura bodoh segala. Jangan khawatir Shikamaru, aku tidak akan mengadukannya pada orang-orang Konoha kok. Kalau posisimu terancam, aku juga tidak nyaman di sini. Selain itu, aku hanya bilang kalau aku tidak berniat membicarakannya dengan kalian. Tidak satupun perkataanku yang bohong. Dan yang terpenting, aku tidak ingin merepotkan Boruto. Shikamaru yang juga cukup gugup itu dia melihat Eida dan dia menjelaskan, yang barusan abaikan saja. Aku hanya bicara sendiri, setidaknya untuk saat ini. Kawaki juga setuju untuk bekerja sama dengan Boruto kan? Jika kalian ingin mengatasi para manusia pohon itu, lebih baik kalian tidak mengganggu mereka. Shikamaru di sini berkata, Eida, ini masih soal Boruto. Dia ini punya kolaborator misterius kan? Apa kau pernah melihatnya? Eida terdiam di sana dan Shikamaru menambahkan, sebelumnya dia pernah melakukan kontak denganku dalam bentuk sebuah kata. Aku merasa pernah melihat kata gitu. Itu adalah Kashin Koji kan? Benarkah seperti itu? Eida giliran menatap Shikamaru, tiba-tiba sosok katak muncul di balik rambut panjang Eida belakang itu. Dia kemudian berkata, analisis yang bagus Shikamaru Nara. Benar seperti yang kau katakan. Shikamaru kaget, sang kata pengintai itu kemudian berkata seperti ini, dengarkan baik-baik dan tak usah bertanya. Aku hanya akan menyampaikan intinya saja. Apa? Shikamaru kaget nih. Sarutobi Konohamaru, Sarada Uchiha lalu Mitsuki, utuslah mereka bertiga ke negeri angin itu. Ryu dan Matsuri pasti akan muncul di lokasi tertentu. Tak menutup kemungkinan keduanya akan muncul secara bersamaan. Bekerja samalah dengan dua shinobi Sunagakure untuk menjatuhkan mereka. Shikamaru menyela di sana nih. Tunggu dulu, apa maksudnya ini? Jelaskan padaku sekarang. Beri aku alasan yang cukup masuk akal. Sang kata kemudian berkata lagi, aku sudah bilang kan, tidak usah bertanya. Kalau mereka bertiga meragukan arahan itu, memikirkan alasan yang mampu meyakinkan mereka adalah tugasmu Shikamaru. Oh ya, satu lagi, jangan biarkan Uzumaki Himawari keluar dari desa Konagakure. Kalau dia keluar dari area desa itu, Jura pasti akan berusaha mendekat. Dan jika itu terjadi Shikamaru, dia pasti akan mati. Shikamaru di sini itu sangat kaget mendengarkannya ya. Untungnya Jura memberikan apresiasi yang tinggi pada nilai budaya Konoha. Karena itu dia tidak mau bertarung di dalam desa. Bisa dibilang Himawari aman selama ia berada di Konoha dan tidak ada kejadian tak terduga. Seandainya Jura datang berkunjung ke suatu tempat di desa seperti toko buku itu, perlakukan dia selayaknya pengunjung biasa. Shikamaru penasaran, yang benar saja. Nah, Kashin Koji melalui sang kata itu melanjutkan lagi, aku serius, yang terpenting apapun yang kalian lakukan, jangan pernah memprovokasi Jura. Seandainya dia bertarung dengan kekuatan penuh, kita tak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Mendengarkan itu Shikamaru aja merinding tuh. Eida juga mendengarkan hal itu. Supaya Jura tidak bisa melakukan intervensi, kita perlu menjatuhkan teman-temannya dengan kekuatan tempur seminimal mungkin.
Kalau Jura ikut terjun ke medan pertarungan, kalian harus cepat kabur dari sana. Hanya itu saja yang ingin ku sampaikan. Semoga beruntung Shikamaru. Nah, sang kata itu melompat dari rambut Eida itu ya. Mereka berdua itu melihatnya. Shikamaru kemudian berteriak, "Woi, tunggu dulu." Sang kata kemudian berkata, "Maaf, aku terlambat menyampaikan terima kasihku atas bantuanmu dalam meloloskan Boruto." Shikamaru keringat dingin, terbongkar tuh rahasianya. Dia sang kata sebelum pergi melanjutkan lagi, meski tak ada jaminan apapun, meski itu berarti menentang peraturan desa, dan meski harus melawan teman-teman seperjuanganmu, kau memilih mengikuti kata hatimu. Kau melakukan demi apa yang kau yakini sebagai hal yang benar, bukan? Aku tidak akan memaksakan apapun. Demi terwujudnya masa depan yang ideal, ikutilah kata hatimu. Nah, sang kata itu lalu sudah benar-benar pergi ya. Shikamaru yang Eida juga mendengarkan rahasia terbongkar itu. Tadi dia yang pura-pura bodoh itu nih, kini karena mati kutu, dia langsung sebat dulu gak sih? Ini buat jaga tingkah lakunya yang kikuk sekarang ini nih. Dasar merepotkan saja. Eida membelakangnya di sini dan sepertinya dia juga memikirkan sesuatu nih. Nah, kemudian dia berkata, "Mengikuti kata hati ya." Ternyata dia masih melihat Sumire yang sedang menyender di dekat ruangan itu. Sumire berkata, "Kenapa aku bilang begitu sih? Tiba-tiba di sini sudah diperlihatkan area lain ya. Keadaan bagaimana Konohamaru, Sarada dan juga Mitsuki yang sudah berdiri tegap itu. Ketiganya sudah bersiap menjalankan misi itu sendiri. Mereka sekarang di desa pasir Sunagakure. Mitsuki dan Sarada terlihat sangat fokus dan sini Mitsuki yang menjadi rekannya ada sebuah masalah kecil bertanya, "Sarada, kau baik-baik saja?" "Hah? Ya, aku tidak apa-apa kok. Aku baik-baik saja." Konohamaru merespon lagi, "Jangan melamun, nanti kau ditertawakan shinobi Sunagakure loh." Tiba-tiba saja dua shinobi Sunagakure sudah muncul di atas mereka. "Konohamaru sensei?" Yodo, kau juga Araya ya?" Dia keduanya menyambut mereka dan berkata, "Selamat datang di negeri angin. Terima kasih sudah mau membantu." Shikamaru menjawab, "Ya, mohon kerjasamanya. Ayo bergegas ke lokasi itu." Kita melihat panel ini ya, di bawah padang pasir nan luas itu di area bebatuan tersebut. Di sini ada informasi. Berdasarkan info yang ku dengar, koordinat itu di sekitaran situ ya. Mitsuki di sini yang nampak serius itu mengatakan, "Sensei, dari mana Hokage ke-8 mendapatkan informasi itu?" Konohamaru menjawab, "Entahlah, beliau bilang sumber itu terpercaya. Jujur saja, aku pun masih sangsi juga untuk itu, Mitsuki." Yodo kemudian mendekat dan berkata, "Yo, lama tak jumpa Sarada. Gayamu sekarang ini terlihat jauh berbeda ya. Itu selera cowokmu kah?" Bukan kok," Sarada menjawab canggung di sana. "Oh, kalau benar juga tidak apa-apa loh." Tiba-tiba Sarada terhentak dari perkataan Konohamaru itu. "Ada, itu manusia pohon dewa, Mitsuki." Yodo dan Sarada melihatnya secara langsung pula dan ternyata dua ego jubi ada di sana itu adalah Ryu dan juga Matsuri Sob. Lalu dia habis menghabisi kata tersebut dan mereka berkata, "Apa ini? Seekor katak?" Konohamaru lalu merespon, sial, mereka berdua sepertinya sedang waspada ya." Nah, Matsuri di sini tuh mengatakan, "Ini bisa jadi sebuah petunjuk yang akan membawa kita kepada Boruto kan?" Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Ya, sini menarik memang. Di sini di endingnya chapternya itu tertuliskan informasi prolog akhir ya nakama. Para shinobi Sunagakure dan juga Konohagakure maju menentang dua manusia pohon dewa dengan kemampuan tak terduganya itu, dan chapter 16 berakhir sudah. Wow, itu sungguh chapter yang menarik ya nakama. Gimana menurut pendapat kalian sendiri? Bukankah ceritanya itu banyak plot twist yang seru di chapter kali ini? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodezi. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi ceritanya kan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.